Uskup-Keuskupan Atambua, Monsinyur Dominikus Saku memberi materi dalam Temu Akbar Ikatan Katekis Keuskupan Atambua tahun 2023. Uskup-Keuskupan Atambua Monsinyur Dominikus Saku Pire memberi materi dalam Temu Akbar Ikatan Katekis Keuskupan Atambua tahun 2023 di Aula Paroki Santa Tresia Kava Menanu yang berlangsung pada Sabtu, 30 Juli 2023. Peserta Ikatan Katekis Keuskupan Atambua atau yang biasa disingkat IKAT tahun 2023 sendiri terdiri dari katekis-katekis yang tersebar di keempat dekenat di Keuskupan Atambua, di antaranya Dekenat Belu Utara, Dekenat Malaka, Dekenat Kava Menanu, dan Dekenat Mena. Di bawah tema umum, peran katekis dalam sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi, peserta diundang untuk bermenung dan berefleksi. Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku Pire, juga mengundang Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Bapak Ersebius Binsasi, untuk memberikan materi dengan tema Katekis sebagai penjaga dan penggerak karakter umat, termasuk di bidang entrepreneurship. Sementara, Skup Domi sendiri membawakan tema Umat Allah Keuskupan Atambua yang unggul, cerdas, dan sejahtera. Revolusi 10, 20, 30, 40, dan 50 kalau tidak ditambahkan dengan ini, kita celaka. Mengapa? Kalau orang tidak pikir, dia berhadapan dengan robot, nanti robot berhadapan robot. Dan yang satu robotnya pintar, yang satu robotnya bodoh. Nah ini saya bicara karena ini. Manusia harus lebih pintar dari robot. Karena memang Albert Einstein saja hanya menggunakan 3% dari kemampuan otaknya. Dan otak manusia jauh lebih kaya dari robot yang paling mutakhir. Jadi saya mau mengatakan, katekis tidak boleh kalah dengan robot. Tidak boleh kalah. Karena apa? Kita mempunyai calistung kira. Keuskupan ini menegaskan itu. Orang harus berpikir, harus berbicara. Dan kalau katekis bicara, harus meyakinkan. Bila perlu, batu kayu diyakinkan untuk masuk surga. Jangan dia bicara belum habis, orang sudah bubar. Plus yang kedua, selama pendidikan harus sudah ada penghasilan. Jadi kalau katekis yang selama pendidikan dia masih mengeruk orang tua, itu dia adalah katekis koruptor. Karena keuskupan ini sudah mengajar orang selama pendidikan harus sudah ada penghasilan. Yang tadi diungkapkan salah satu yang di Stipas, kalau calon katekis yang di situ tidak ada penghasilan, bubarkan mereka, rumahnya kita bongkar. Dan kita bersyukur sekarang yang di SMKB tahun ini sekarang mereka sudah punya penghasilan, bagiannya masuk melalui SMBS banking. Seminari sudah bisa makan dari penghasilan sendiri. Tor 30% masuk dari penghasilan sendiri. Seminari tinggi perlahan-lahan dibuat, tapi itu mereka punya jalur khusus. Sementara itu, Bapak Ersebius Binsasi mengatakan pentingnya entrepreneurship bagi katekis. Katekis harus menjadi penggerak sekaligus sanggup menghidupi dirinya sendiri. Mereka juga praktek di dunia usaha. Jadi mereka praktek di restoran, di salon, di mebeler, di mall. Untuk para katekis ini juga mempunyai karakter kewirausahaan. Mengapa? Karena katekis punya tugas itu adalah untuk menggerakkan. Tadi misi salah satu misi gereja kita menjadi pewarta, bukan hanya pewarta verbal, tetapi juga pewarta kehidupan. Dan yang bisa menggerakkan masyarakat, menggerakkan umat untuk hidup sejahtera, untuk hidup hidup baik, itu adalah para katekis.
Bapak Uskup di keuskupan mulai mengembangkan ETC, itu atau yang terjemahan biasanya atom buah Eden, dengan mengembangkan kewirausahaan lewat ekonomi kreatif yang sudah dilaksanakan sangat lama. Ternyata sejalan dengan apa yang dibuat oleh Stipas. Nah, dan karena itu para guru agama, para katekis harus mempunyai minimal di dalam hatinya itu, di dalam jiwanya itu ada gerakan-gerakan untuk bisa berwirausaha. Terus membutuhkan kehadiran katekis. Karena itu pendidikan entrepreneurship sebagai satu solusi agar ketika katekis mulai melaksanakan tugas-tugas pastoral, dia sendiri bisa menata kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak perlu tergantung gaji dari pemerintah atau gaji dari keuskupan, tetapi dia sendiri adalah katekis yang melaksanakan tugas-tugas misi gereja, tetapi dia bisa secara ekonomi dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena itu sejak dini katekis harus sudah mulai dibekali dengan pendidikan kewirausahaan. Ini sangat penting dan ini sangat sejalan dengan apa yang dibuat oleh Bapak Uskup. Yang dibuat oleh Bapak Uskup untuk mengembangkan ekonomi kreatif di keuskupan ini dengan berbagai usaha. Ini apa yang dibuat oleh Bapak Uskup. Kalau ditanggapi dan dilanjutkan oleh semua pastor paroki, ditanggapi dan dilanjutkan oleh semua katekis, ditanggapi dan dikembangkan oleh semua kongregasi, maka umat kita tidak perlu susah hidupnya. Memasuki era globalisasi, memasuki abad 21 ke atas, yang orang mulai melihat kewirausahaan sebagai pendongkrak kehidupan dunia, maka umat di Keuskupan Atambua tidak akan ketinggalan, tidak akan tertinggal. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati, mari kita berbenah, mari kita mulai. Kebiasaan-kebiasaan kita harus kita mulai. Tidak bisa kita itukan pada orang lain. Saya mengharapkan para katekis mulai menjadi penggerak untuk meningkatkan karakter kekatolikan dalam kehidupan kita. Katekis harus betul-betul menjadi warga negara yang 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia. Nah, sekarang berkembang ajaran-ajaran radikal. Karena itu Kementerian Agama mulai mengembangkan apa yang namanya moderasi beragama. Kalau mau beragama secara moderat, netral, guru agama harus menjaga umatnya agar juga tetap punya akar yang kuat. Harus radiksnya harus kuat. Karena kalau dia tidak punya akar yang kuat, maka ketika datang yang moderasi tadi itu, lalu dia sendiri tidak punya dasar. Banyak umat Katolik yang menampilkan diri sebagai orang Katolik, tetapi hidupnya sangat sekular, tidak taat kepada hierarki gereja, tidak tahu magisterium gereja. Dan para katekis, mari kita menjadi pewarta yang baik, bukan hanya menjadi pewarta verbal, tapi pewarta dengan seluruh kehidupan kita, seluruh karakter kehidupan kita di tengah masyarakat. Karena sekarang ada banyak CU, ada banyak macam-macam usaha-usaha kreatif yang lain. Saya harap ini justru digerakkan oleh para katekis. Karena kita sudah mulai dengan pendidikan kewirausahaan untuk membentuk karakter. Saya kira ini 1-2 pokok pikiran yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu, teman-teman para katekis, saya sangat mengharapkan mari kita mulai. Kita membenahi diri kita masing-masing secara pribadi supaya kemudian sebagai satu wadah
satu wadah yang sangat kuat lewat IKAT. Kita menjadi contoh wadah yang baik bagi wadah umat Katolik secara keseluruhan, dan dalam wadah ini kita membentuk karakter kita menjadi karakter orang-orang Katolik yang bisa hidup dan melawan arus globalisasi dan arus teknologi yang semakin kuat mempengaruhi kehidupan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.